Jangan di skip dulu ini buat pelaku UMKM yang jualan-jualan yang sekarang lagi mengeluh sepi-sepi terus. Jangan di skip. Kita coba bedah kenapa ini bisa terjadi di negara tercinta kita ini, di Indonesia. Meskipun ekonomi kita naik di angka 5%, tapi pertumbuhan ekonomi tidak equal atau bukan sama dengan kesejahteraan rakyatnya. Pertumbuhan 5% itu angka total dari seluruh ekonomi yang ada di Indonesia. Dan masalahnya yang tumbuh itu cuman ada di sektor-sektor tertentu atau cuman di kalangan elit aja, nggak sampai ke rakyat bawah. Penghasilan rakyat jadi stagnan atau segitu-gitu aja. Di poin pertama, sekarang kita masuk ke poin kedua. Poin keduanya, ekonomi Indonesia itu digerakinnya bukan karena produksi, tapi gara-gara konsumsi. Nah, ini yang bikin gua heran dari dulu nih. SDA kita itu banyak banget. Emas ada di Papua, nikel ada di Sulawesi, dan lain-lain. Tapi kemana hasilnya? Kemana hasilnya? Sekarang gua mau ngebahas efeknya kalau ekonomi kita cuman dikuasain oleh segelintir orang atau cuman dikuasain kalangan elit aja. Yang pastinya uang ngumpul di kelompok tertentu. 1% orang terkaya di Indonesia ini nguasain 50% kekayaan nasional yang ada di Indonesia. Wow. Efeknya pedagang-pedagang kecil susah bersaing jadinya. Dan ini nih yang gua mau sorotin nih, tapi pasti jadi perdebatan, tapi nggak apa-apa. Kebijakan ekonomi di Indonesia itu tidak pro rakyat. Kebijakannya tidak pro rakyat. Kenapa gua bisa bilang kayak gitu? Soalnya kebijakan yang sering dibuat itu dia nyari investor dan menaikkan pajak. Pas debat presiden kemarin tuh, yang kemarin yang calonnya ada 3, gue itu nungguin banget cara pandang mereka terhadap pelaku usaha UMKM. Tapi sayangnya perdebatannya tidak terlalu dalam, masih di permukaan. Di situ gue lagi nungguin kebijakan mereka terhadap pelaku UMKM ini kayak gimana, dan kebijakan mereka tentang barang-barang impor yang bocor di pasaran itu bakalan kayak gimana. Tapi tidak dibahas. Terima kasih banyak. Kesehatan UMKM-nya nggak dipikirin, sama distribusi ekonominya juga nggak dipikirin sama pemerintahan kita. Pemerintahan tercinta. Kalau buat riset lengkapnya bisa kalian tanya aja ke pakar-pakar ekonomi. Gua ini cuma ngebahas atasnya aja, cuma ngebahas sedikit-sedikit. Kalau ada kesalahan informasi yang gua kasih bisa langsung di komen-komen aja. Nanti gua bakal belajar lebih jauh lagi sebelum bikin video VT. Begitu, oke? Hasilnya tuh kayak gimana sih kalau ekonominya kayak gitu? Yang pertama, kemiskinan di Indonesia itu struktural dan berkepanjangan. Kenapa bisa kayak gitu? Soalnya uangnya nggak muter dari atas sampai bawah. Logikanya harusnya kita dari SDA aja udah bikin Indonesia ini jadi negara yang kaya banget. Dari SDA loh, itu dari tambang emas, dari nikel di Sulawesi, belum dari sawit, apalagi belum nanam apa aja di Indonesia ini bisa jadi, belum kekayaan lautnya yang melimpah, kurang apa lagi. Tapi kenapa kemiskinannya masih banyak banget? Di tahun 2025 ini UMKM yang dulu jadi tulang punggung sekarang lagi punggungnya lagi sakit, dia kena encok, udah sekarat. Kenapa bisa kayak gitu? Itu karena uangnya nggak ngalir ke bawah, cuman dikuasain elit-elitnya aja. Terus uang langsung lari ke atas, nggak turun dulu ke bawah. Ini efek samping dari barang-barang impor yang banjir di Indonesia. Kenapa uangnya bisa nggak ngalir ke bawah? Kita bikin simulasi simpel aja. Gua mau ngasih contoh di bidang yang gua tahu aja, yang bidang gua kuasain di gamis atau baju-baju. Ketika dulu sebelum barang impor ini bocor separah sekarang,
Dulu itu uang itu berputar dari mulai konveksi, toko bahan yang menjual, sampai dengan ke end user itu dia punya 4 tahap. Si uangnya itu ngalir di 4 tahap ini. Yang pertama, si punya pemodal itu belanja ke toko bahan. Step kedua, si pemodal punya bahan pergi ke konveksi, jadi uangnya itu muter di ranah konveksi. Yang ketiga, si kepala konveksi itu gara-gara kerjaannya banyak nggak bisa kehandle sendiri, jadi dia bisa buka lapangan pekerjaan buat teman-teman yang lain. Jadi si uangnya itu sirkulasi gitu, dari mulai yang paling bawah sampai dengan yang paling atas. Kita simulasiin pakai barang-barang impor. Kalau barang impor, semisal kita atasan harga 50.000 tapi barangnya barang impor, datang ke Indonesia, gua jual di harga 60.000, 50.000-nya lari ke luar negeri, 10.000-nya belum dipotong ABCDE, sisanya masuk sama gua. Perbedaannya kelihatan kan? Yang poin nomor 1 itu kalau UMKM kita aktif, uangnya itu berputarnya di banyak titik. Sedangkan kalau kita fokus di barang-barang impor, uangnya cuman berputar di 2 aja. Yang pertama itu importir, yang kedua itu toko. Kalau pembeli nanti beda lagi dia jalurnya. Ini mah kita lagi POV-nya penjual dulu. Uangnya nggak berputar, sedangkan kue yang paling gedenya larinya ke luar negeri lagi. Dari harga 50 atasan, kita jual 60.000. 50.000-nya udah pasti tuh lari ke luar negeri, negara pengirimnya. 10.000-nya, sisa 10.000 potongan kue paling kecil kita potong lagi. Nanti aku bakal bahas secara mendetail tentang si barang-barang import ini. Kenapa sih bisa jebol segini banyak? Aduh, sebenarnya gue itu nggak mempermasalahkan kalah saing ya di sini ya. Gue itu nggak mempermasalahkan barang lokal sama barang impor itu kalah saing. Yang gua permasalahkan di sini adalah sistemnya itu kayak gimana buat barang masuk ke Indonesia, barang impor. Berapa persen dari total semuanya, misalkan cuma boleh beredar 20%, itu nggak apa-apa. Itu namanya gua bukan takut kesaingan, cuman dia menyalahi aturan, nggak boleh dong kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa gua pengen ini dibatasi? Yang gue pikirin itu bukan sebatas konsumtifnya aja, cuman harus jadi produsennya juga, biar seekonomi kita itu dari bawah sampai ke atas itu bisa jadi kuat. Soalnya dulu siapa nih, dulu ini maaf banget kalau kata-katanya agak kasar atau gimana, dulu tukang beca aja hidupnya sejahtera kok gitu, buat kehidupan sehari-hari nggak pusing kok gitu. Di toko gue aja dulu, di salah satu tempat di Bandung, itu tukang kuli angkutnya aja kalau kita lagi rame-ramenya dia sehari bisa dapat 1 juta lebih itu ngangkut-ngangkut barang aja gitu. Soalnya ekonominya muter dari atas sampai bawah. Kebagi si kuenya itu kebagi, meskipun kalangan bawah masih tetap dapat porsi kuenya, dari gua ke bawah itu masih tetap dapat kuenya itu porsinya kecil, tapi bisa muterin ekonomi setidaknya buat kebutuhan mereka sendiri-sendiri. Agak hedon gitu, gak yang ngepas banget kayak sekarang. Kalau sekarang ekonominya dikungkung di kalangan elit, udah mah disimpan di kalangan elit, APBD-nya juga tidak bijak memakai APBD. Buat apa beli mobil harga 1 M buat pejabat? Buat apa? Katanya efisiensi, kenapa uangnya beli mobil 1 M? Kenapa? Ya sudahlah, segitu dulu deh. Sudah ya, segitu dulu aja. Kepanjangan videonya, nanti aku bikin video baru lagi.